Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Pria di hadapannya sudah memiliki banyak umur, tapi masih terlihat bugar, mungkin karena pola hidup sehat yang dijalani. Siapa yang tidak mengenal Udgom? Dia juga terkenal dengan sebutan petani organik tersukses sejak tahun 2007, sayur, mayur sehat dan juga buah-buahan. Dan hari ini Nilam seolah menjadi paham bahwa makan yang dikonsumsi seseorang bisa mempengaruhi kesehatan di masa tua. Kenapa sangat terlambat? Pak Udgom melihat ponselnya. Tidak apa-apa Pak, biasa di sore hari Jakarta sangat macet. Dia mau terjun di perusahaan juga karena sedikit paksaan, untuk itu saya sedikit memaklumi. Tapi kalau sampai membuat seseorang menunggu rasanya kurang pantas. Nilam masih bungkam. Baru sekitar 7 menit pria bernama Alvaro itu telat tidak terlalu fatal dan masih dimaklumi. Saat Nilam menikmati milk tea, suara pria yang telah ditunggu terdengar menyapa. Maaf terlambat. Melepas sedotan Nilam mengangkat wajahnya. Mata Nilam bertemu dengan netra pria bernama Alvaro tersebut. Dan, Bu Nilam, dia dikhianati lalu ditinggalkan, tapi dia tetap bermartabat. Aura seorang Nilam mampu membuat mantan suami menoleh ketika melewati posisi sang mantan di dekat tempat duduk yang diincarnya saat baru masuk sebuah restoran mewah. Nilam tidak memperhatikan. Tapi dia tahu jika yang baru saja melintas adalah sang mantan suami. Wangi lelaki itu tak pernah berubah. Juga tampilannya masih sama layaknya 8 tahun silam. Nilam mengerti posisi Yuda dan tidak pernah menyalahkan mantan suaminya. Rumah tangganya juga sudah selesai. Demi Tuhan dia tidak marah ditinggalkan. Mungkin setitik hari Nilam memuji keberanian Yuda berterus terang mengenai hadirnya cinta pertama. Lelaki itu mau melepaskannya, tidak egois ingin menggenggam keduanya. Bolehkah Nilam mensyukuri hal itu? Bersyukur karena Yuda tidak mengkhianatinya secara diam. Mungkin akan lebih sakit ketika Nilam tahu jika lelaki itu bermain di belakangnya, sementara dia menjunjung kepercayaan dan kesetiaan. Ya, berpikir begitu lebih baik. Patutnya memang tidak perlu mendendam. Dari benih lelaki itu Nilam mendapatkan seorang putri cantik yang begitu pintar. Sewajarnya karena Milea terlahir dari wanita yang sangat cerdas dan bibit dari pria yang tak kalah cerdasnya. Nilam, Alvaro. Saat Nilam tahu siapa sebenarnya mantan bodyguardnya, Nilam tidak berniat menginterogasi Jenar. Pria itu tak lagi bekerja untuknya, tidak ada hak Nilam menghakimi. Seseorang memiliki persoalan masing-masing. Dan alasan lelaki itu menyamar menjadi seorang bodyguard itu urusan Jenar alias Alvaro sendiri. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Bu Nilam. Lalu mereka berjabat tangan. Sepanjang pertemuan Alvaro tidak mengalihkan pandangannya dari goresan memanjang di pipi mantan atasannya. Kesepakatan kerjasama sudah didapatkan. Tapi Nilam masih menunggu jemputan untuk pria parubaya tersebut. Itu dia datang. Seorang perempuan cantik dengan perut yang sedikit membuncit menghampiri ketiganya. Kenapa kamu yang jemput? Pria parubaya yang duduk di hadapan Nilam tampak keberatan dengan kedatangan perempuan cantik itu. Sangat cantik, dengan rambut yang berwarna pucat ditambah kulit yang tampak bersih dan putih. Nilam saja sempat terpana saat melihatnya. Tawa perempuan itu sangat renyah. Bukannya menjawab pertanyaan pria parubaya yang terlihat mengkhawatirkannya, si wanita malah mencubit pipi Jenar. Akhirnya, aku senang banget waktu ayah kasih tahu kamu mau balik di perusahaan. Apa sih Li? Tepisan tangan itu tidak kasar, terlihat bibir pria itu mencabik, tapi tatapan peduli itu bisa ditangkap oleh Nilam.
Kamu bisa sekedar telepon ayah untuk memastikan, tidak usah sampai menyusul seperti ini. Dasar kurang kerjaan. Itu dikatakan dengan nada ketus, tapi Nilam bisa menemukan kalimat kekhawatiran di sana. Siapa sebenarnya perempuan itu? Istri Jenar? Aku memang tidak ada kerjaan, pengangguran bahagia, kenapa? Nilam dapat melihat pria itu memutar bola mata. Terlihat lucu. Dia Liga, kakak Alvaro. Di mana Milea? Sama Mbah, di lantai atas. Jawab Nilam tidak juga menanyakan sebab apa Alvaro menyamar jadi orang lain. Maksudnya memalsukan identitas. Alvaro berhenti tepat saat langkahnya sejajar dengan Nilam. Tatapan keduanya kembali bertemu. Nilam tidak risih tidak juga grogi dengan tatapan Alvaro dan Alvaro tidak bisa acuh terus terang saja dengan tatapannya. Walaupun tidak bekerja dalam waktu yang lama pada wanita itu, sedikitnya Alvaro tahu bahwa Nilam tidak akan mencari bahan obrolan apalagi sampai memperpanjang obrolan mereka. Belum ada penggantiku, aku tidak mencarinya. Nilam tidak sempat menghubungi Pak Prakoso beberapa hari belakangan, dia sedang sangat sibuk. Jadi Anda tidak punya pengawal? Alvaro alias Jenar terkejut dengan pengakuan mantan bosnya. Iya. Alvaro diam. Tidak mudah mencari orang yang bisa dipercaya. Alvaro sedikit tersindir. Maaf, Alvaro menyadari satu hal. Tidak apa-apa, aku biasa ditemani Pak Kadik. Lalu keduanya kembali diam, Nilam dengan ketenangannya sementara pikiran Alvaro dipenuhi oleh wanita yang ada di sampingnya. Aku ingin bertemu dengan Milea, apa boleh? Itu sebuah pertanyaan tulus. Nilam jelas mengizinkan antara dirinya dan Jenar tidak ada masalah terlebih sekarang mereka bekerja sama. Tentu. Langkah keduanya menapaki lift dan tiba di mana Milea sedang bermain ditemani oleh pengasuhnya. Nilam menoleh ke belakang saat menyadari tatapan putrinya. Om J, ingat. Milea mengangguk, ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan mungilnya. Om tidak bekerja sama Mama lagi? Tanya Milea setelah mencium punggung tangan Jenar. Jenar tersenyum, mulai besok, Om kerja lagi. Akhirnya pada Milea Jenar tak mampu menyembunyikan keinginannya, melihat luka di wajah janda satu anak itu Jenar tak rela, ada amarah yang ingin dilampiaskan, mungkin setelah pulang nanti dia akan melampiaskan kemarahannya pada Samsak. Yeay! Milea tampak senang. Yuda datang dan ikut menyapa Milea. Sedikit awas Nilam dengan kehadiran pria masa lalunya itu, tapi berusaha mempertahankan ketenangannya. Mungkin lain kali, Nilam berusaha memberi pengertian pada mantan suaminya. Sangat kentara jika Yuda ingin menghabiskan waktu bersama putrinya, tapi bagaimana lagi ketika Milea sendiri yang tidak mau. Kamu boleh menikah dengan siapapun, tapi tidak seharusnya kamu menanamkan kebencian pada Milea untukku. Lupa, jika perkataan Anda sendiri yang mematahkan hati putri saya tidak keberatan Anda menemuinya tapi tidak dengan paksaan dan lagi hanya dengan Anda tidak dengan wanita yang menjadi istri Anda. Sementara kamu berhak bertemu dengan putri kita bersama kekasihmu? Apaan? Dan, lagi. Putri kita, kalimat itu, Anda tidak melihat kebencian di mata istri Anda untuk Milea Pak Yuda? Bukan tidak melihat, tapi Yuda menampik hal itu, menurutnya Ruliana hanya belum bisa menerima Milea. Yang terlihat baik belum tentu benar baik. Nilam mengangguk. Pria di hadapannya ini sudah sangat banyak berubah. Jika dulu Yuda akan sangat irit bicara, kini pria itu ingin terus mendebatnya. Sudah sangat sore, kami harus pulang. Aku butuh nomor teleponmu. Dan demi menghindari perdebatan Nilam memberikannya. Kenapa bilang ingin kembali bekerja padaku? Tanya Nilam saat mengantar Jenar di teras rumahnya. Kupikir sudah ada penggantiku ternyata belum. Jenar tak bertele-tele.
Aku mengkhawatirkanmu. Akan segera kucari. Aku akan bekerja sampai penggantinya ada. Anda bukan pengangguran, Pak Alvaro. Tidak ada kontrak yang mengikat, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi alasannya karena aku belum ada bodyguard pengganti. Salah satunya, alasan lebih logis aku tidak mau kamu kembali terluka. Sementara di dalam mobil Yuda merenungi hatinya. Melihat luka di pipi kanan Nilam, Yuda tahu siapa pelaku yang sudah menorehkan luka itu di sana. Ruliana, istrinya itu sangat berubah. Melihat bagaimana nekatnya istrinya itu, mungkin apa yang dikatakan Nilam benar. Akan lebih baik jika dia menemui Milea tanpa sepengetahuan Ruliana. Untuk saat ini Yuda masih sangat kecewa dengan sikap Ruliana, untuk itu dia tidak pulang ke rumahnya melainkan ingin mendinginkan pikiran yang sedang runyam di rumah Maulida. Meskipun ibunya galak tapi dia tetap sangat menyayanginya. Nilam dan Alvaro sedang meninjau lokasi perumahan yang sudah dibangun di beberapa titik oleh Pak Utgom. Arsitek yang Utgom pakai benar ahli di bidang konservasi, mampu membuat bangunan ramah lingkungan sekaligus indah. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyek rumah impian ini. Dan biaya yang dikeluarkan juga tidak main-main. Karena itu sebagai pengganti ayahnya, Alvaro hampir setiap minggu akan turun langsung. Alvaro cukup puas dengan progres yang sudah dicapai sejauh ini. Setidaknya proyek ini sudah terlihat hasilnya. Nilam juga mengusulkan jika mereka akan melakukan promosi untuk menarik minat publik. Dengan iming diskon. Hanya langkah awal tapi belum apa sudah banyak peminatnya, bahkan ada juga yang sudah membooking rumah sewa tersebut. Kenapa harus kebun stroberi? Selain pemandangan yang indah, salah satu fasilitas yang disediakan adalah kebun stroberi yang luasnya hampir 1 hektar. Karena ibuku pecinta buah stroberi. Tanpa menoleh pada Nilam, Alvaro menjawab. Wow, cinta ayah Anda sangat besar pada ibu Anda. Terjawab sudah rasa penasaran Nilam. Sayangnya ayah bukan suami ibuku. Kening Nilam berkerut. Merasa salah dengar tapi Alvaro langsung menghadap ke arahnya. Pernah menikah, tapi hanya sebentar. Kemudian ibu menikah dengan papaku. Berangsur kening Nilam normal kembali. Yah, dia sempat kaget mendengar ucapan Alvaro tadi. Berarti tidak salah jika dia mengatakan cinta Pak Utgom begitu besar pada ibu Alvaro meskipun mereka hanya sebagai mantan. Tapi menikah dengan papaku, apa Alvaro bukan putra kandung Pak Utgom? Tidak ingin mengorek lebih dalam, Nilam pamit pada Alvaro. Kalau begitu saya duluan. Nilam melihat mobil mantan suaminya, itu artinya dia harus bergegas. Yakin tidak butuh pengawalan? Anda butuh istirahat, nanti kita bahas esok hari saja. Alvaro mengangguk melepas kepergian Nilam. Nilam sempat tertegun ketika Yuda membukakan pintu mobil untuknya. Ini pertama kalinya Nilam berada di satu mobil yang sama dengan mantan suaminya. Bahkan selama menikah belum pernah rasanya Nilam ikut duduk di kursi mobil Yuda. Sepanjang perjalanan mereka hanya saling diam. Yuda fokus mengemudi sementara Nilam sibuk dengan pikirannya. Semalam Yuda meminta izin bertemu dengan Milea. Nilam tentu mengizinkan asal Milea tidak keberatan. Dan tadi pagi sebelum meninjau lokasi bersama dengan Alvaro, Nilam sudah mendapatkan jawaban dari putrinya jika dia mau bertemu dengan Yuda. Dan disinilah mereka, Yuda sedang duduk berjongkok di hadapan putri kecilnya. Hai, sapa Yuda kaku. Anda ayahku, celetuk Milea yang menatap wajah Yuda dengan penuh keingintahunan. Kini tatapan Milea menyorot Nilam. Jadi benar dia ayahku? Nilam mengangguk dan itu menerbitkan senyum di bibir kecil Milea. Aku senang karena ternyata aku punya ayah. Dan temanku di sekolah tidak akan mengejekku lagi dengan mengatakan jika aku tidak punya ayah.
Betapa hancurnya hari Yuda mendengar ucapan itu dari bibir mungil putrinya. Kini tangan kecil Milea menyambut uluran tangan Yuda. Aku tidak terluka mendengar hinaan mereka semua, aku hanya peduli dengan perasaan mama. Selama ini mama selalu ada untukku. Di saat semua orang bilang bahwa aku ini anak haram, mama yang selalu bilang aku adalah keajaiban untuknya. Aku tidak tahu apa itu anak haram ayah. Tapi yang bisa kupahami arti haram itu buruk kan, hal yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh agama. Mata Nilam menatap Yuda yang kini sedang melihatnya dengan tatapan yang tidak bisa Nilam artikan. Mata besar itu nanar ada embun yang siap turun menjadi air mata. Yuda terluka dengan ungkapan sederhana dari putrinya. Perkataan Milea sangat melukai hati Yuda, bagaikan pisau belati yang iris dengan tajam di hatinya. Aku sedih, tapi tidak bisa membuktikan pada temanku jika aku punya ayah dan bukan anak haram seperti yang mereka katakan. Sekali lagi pisau itu mengiris hati Yuda, menusuknya, menyebabkan perih dan luka yang amat sangat. Sementara Nilam hanya mampu menunduk. Ia sendiri baru dengar keluhan buah hatinya. Ternyata putrinya memendam semua itu darinya. Sudah cukup, desis Yuda dalam hati. Ia tak sanggup lagi mendengar keluhan putrinya. Rasanya dia bisa memotong lidah orang yang ikut memperolok putrinya. Yuda meraih Milea ke dalam pelukannya. Ia mengusap pelan rambut panjang Milea. Maafin ayah ya, sayang. Mengecup pelan puncak kepalanya. Capek mengungkapkan perasaan dan isi hatinya, Milea tertidur di sofa dengan tangan Yuda yang menepuk kaki kecilnya. Tidur? Yuda mengalihkan pandangannya. Iya. Ayo makan dulu, aku sudah masak. Yuda tidak percaya Nilam mau berbaik hati untuknya. Tidak perlu, aku langsung pulang saja. Nilam tidak memaksa dia menyetujui ucapan Yuda. Lucunya Yuda kecewa melihat Nilam tak menahannya sama sekali. Pekan depan aku datang lagi. Ya, silahkan. Yuda berjalan bersama dengan Nilam. Saat mencapai pintu utama perut keroncongan Yuda berbunyi. Bukan Nilam tidak dengar tapi dia acuh agar Yuda tidak merasa malu. Tapi ucapan Yuda mampu membuatnya ingin terbahak. Apa tawaran makan tadi masih berlaku? Masih ingat pulang, Mas? Yuda ingin berdamai dengan istrinya. Tapi balasan apa yang didapat dari Ruliana, wanita itu semakin menunjukkan ketidaksukaannya dengan mempertanyakan kedatangannya. Yuda mengerti, sangat mengerti perasaan Ruliana ketika ada seseorang yang baru masuk dan hadir dalam lingkup kehidupannya secara tiba-tiba. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk menerimanya dengan tangan terbuka. Apalagi menerima putrinya yang terlahir dari rahim wanita lain. Apalagi keberadaan Milea tidak ia ketahui sebelumnya. Tapi jujur Yuda tidak ingin menyembunyikan apapun dari Ruliana, berniat terbuka dengan semua hal. Tapi yang terjadi justru penolakan dari Ruliana. Mau kemana? Kamu tidak suka aku pulang? Aku ke rumah ibu saja. Pergilah, Yud, dan tak perlu kembali. Yuda tersentak. Barusan Ruliana menyebut namanya. Nilam hendak menutup gorden kamarnya saat matanya melihat sebuah mobil yang dikenalinya. Mobil milik Alvaro. Untuk apa pria itu di sini? Nilam belum mengalihkan pandangannya dari mobil milik Alvaro dan kini dikejutkan dengan kehadiran Milea ke dalam kamarnya. Kok bangun? Nilam berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan putrinya. Aku tidak benar tidur. Itu artinya Milea berbohong? Aku hanya sudah puas mengatakan apa yang ingin aku katakan pada om itu. Om itu, padahal tadi Milea memanggil Yuda sebagai ayah. Milea lega, putri Nilam dan Yuda mengangguk. Om itu kecewa pada dirinya sendiri, dan Milea bisa sedikit membuat dia merasakan kesedihan mama. Mama tidak pernah bersedih.
Nilam terharu mendengar ucapan putrinya, tapi Nilam tidak mau putrinya tumbuh dengan sebuah rasa benci, tidak meski hanya setitik. Ma, aku sudah besar dan tahu jika mendengar om itu mengatakan aku ini hadir karena kesalahan tidak hanya aku yang sakit tapi mama juga. Tuhan, Nilam tidak tahu jika putrinya belum bisa melupakan rasa sakit itu. Keinginan Yuda kali ini tidak muluk-muluk. Meski telah bercerai hubungan harus dijaga dengan baik demi anak. Aku pulang dulu, dan aku juga sekaligus ingin memberitahu jika mungkin aku belum bisa ke sini lagi karena ada masalah dengan istriku. Itu tidak masalah bagi Nilam dan juga Milea. Nilam sendiri tahu Milea tak benar nyaman dekat dengan Yuda. Memang benar mereka ayah dan anak. Tapi Milea mengerti posisi dan selalu mengutamakan perasaan Nilam. Setelah Yuda pergi, Nilam masuk ke kamar putrinya. Dia ingin melihat apa yang sedang dikerjakan Milea. Dia sudah pulang, Mah? Sudah. Nilam memperhatikan anaknya yang kini sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik. Ada rasa asing di hati Nilam ketika mendengar putrinya menyebut mantan suaminya. Dia, sesulit itukah Milea menerima Yuda? Padahal di hadapan pria itu Milea sangat fasih menyebutnya ayah. Nilam mencium kedua pipi Milea dengan gemas, senyum anaknya selalu membuatnya kuat menjalani hidup. Milea lah sumber kekuatan Nilam. Berpisah bukan keinginannya memiliki pasangan baru juga tidak terpikirkan, semua dibiarkan mengalir begitu saja. Hubungannya dengan Yuda memang telah selesai, berhubungan dengannya kembali murni karena Milea adalah darah daging pria itu. Tidak menutup kemungkinan putrinya kelak membutuhkan sosok ayahnya. Kamu kesambet apa? Tiap hari pulang ke rumah ibu? Bu, Yuda capek ingin istirahat. Berdebat dengan ibu hanya akan menjadikannya anak durhaka karena setiap perkataan ibunya akan dijawab kebohongan, jadi Yuda memilih masuk ke kamar. Ditinggal begitu saja oleh putranya Maulida hanya bisa berdecak kesal. Salahnya juga terlalu memanjakan Yuda. Seandainya dulu ia bisa mencegah perceraian putranya, mungkin kehidupan cucunya tidak seperti sekarang ini. Secara materi memang terpenuhi, tapi tidak bisa merasakan kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya seperti kebanyakan anak lain. Ada ayah, mau menyapa? Tidak. Saat mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan, Nilam tidak sengaja melihat sosok mantan suaminya berjalan dengan seorang wanita yang diketahui jika itu adalah istri Yuda. Berbeda dengan wajah Yuda yang tenang, wajah wanita di samping mantan suaminya itu tampak tidak bersahabat. Jadi, kita langsung pulang? Yes, Ma. Bagaimana jika ayah melihat Milea dan tahu jika kamu melihat ayah di sini? Tanya Nilam. I don't care. Nilam melihat berapa acuhnya Milea. Mama melihat ketulusan dari mata ayahmu. Selamanya barang yang sudah dibuang dan dibiarkan terlalu lama meski dipungut warnanya akan tetap pudar. Karena hujan dan panas membuat kecantikan benda tersebut berkurang, begitu juga hati Ma. Milea sudah terbiasa dicintai Mama dan dipenuhi segala kebutuhan Milea. Kedatangan dia tidak merubah apapun, hati Milea hanya merasa hangat dengan Mama. Karena sejak awal Mama menerimaku, sedangkan dia bahkan menganggap kehadiranku adalah sebuah kesalahan. Nilam tidak percaya jika putrinya yang baru menginjak usia 7 tahun bisa begitu pandai mengutarakan perasaannya lewat istilah. Yuda meninggalkan Ruliana saat melihat seseorang yang mirip dengan Nilam, dan putrinya saat didekati ternyata pandangannya tak salah. Gegas Yuda ingin menghampiri sang putri, tetapi tubuhnya mematung saat mendengar kata yang diucapkan Milea dengan satu tarikan napas. Yuda pernah mendengar bahwa anak lebih mudah menyampaikan isi hatinya pada ibu. Hari ini dia mendengar sendiri semua ucapan putrinya. Yuda tidak bisa bergerak.
Dia hancur mendengar luahan hati putrinya, tapi dia yakin Nilam lebih hancur lagi. Dia tidak bisa menutup mata pada kejadian yang baru dilihat dan didengarnya. Milea terlihat seperti anak penurut, tapi hanya Nilam yang tahu bagaimana anaknya. Yuda tidak mencegah kepergian mereka, dia terpengkur di tempat. Dia benar picik, lihatlah bagaimana dia menanamkan kebencian pada putrinya untuk Mas. Bagaikan jailangkung, Ruliana datang dengan tiba-tiba. Kalimat Ruliana tidak enak didengar. Nilam tidak mengatakan apapun, itu murni dari hati Milea. Sepertinya Mas belum menempatkan Bu Nilam di posisi mantan. Aku hanya ingin kamu diam dan jangan ikut campur. Mungkin menurutmu Nilam bukan ibu yang baik, tapi aku lebih tahu seperti apa ibu putriku. Ruliana benar kesal dengan mantan istri suaminya. Mas ingat ya, mulai saat ini Mas tidak boleh lagi berkunjung ke rumah mantan istri Mas. Jika mau bertemu dengan Milea harus dengan persetujuanku. Gertak Ruliana. Inilah kesepakatan bersama antara keduanya. Yuda memilih mempertahankan istrinya. Tapi setelah apa yang didengarnya hari ini, keinginan yang lebih besar adalah meraih hati putrinya Milea. Yuda ingin peka, setidaknya untuk putrinya, yang masih punya ikatan dengannya, sedangkan peka untuk di mantan sepertinya tidak berlaku lagi. Dulu dia baru mulai nyaman, awal perasaan itu nyaman, harus membuat sebuah keputusan besar. Dan, di saat yang sama pula harus bertemu dengan cinta pertamanya. Tidak menutup mata, Yuda pernah memperhatikan Nilam ketika bertandang ke rumah sang mantan, wajah polos tanpa make up, rambut dikuncir asal namun begitu terlihat cantik. Yuda lupa apa pernah dulu dia memandang Nilam selagi masih menjadi istri, tapi melihat kecantikan alami mantan istrinya itu tak hayal membuat dadanya bergetar. Sibuk banget ya akhir ini? Alvaro tersenyum simpul, sangat jarang Nilam bertanya lebih dulu. Ada acara keluarga. Acara tahunan yang akan membuat Alvaro mengurung diri di kamar. Hari di mana ibunya kembali ke pangkuan Tuhan. Terlahir dari keluarga bahagia, ibunya seorang wanita karir yang sukses sedang ayahnya pun seorang pengusaha. Bersambung dulu ya teman-teman.